5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo semuanya, kembali lagi ke channel Toto Priyono. Pada video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 5. Apa yang akan kita pelajari yaitu gangguan pada organ peredaran darah manusia, amanat dan isi pantun, serta gambar cerita. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Udin pandai membuat cerita bergambar atau komik. Kepadan Udin membuat cerita bergambar karena gemar membaca. Saat liburan sekolah, Udin menggunakan waktunya untuk membuat cerita bergambar. Masih ingatkah langkah-langkah yang harus kamu siapkan dalam membuat gambar cerita? Ya, kamu bisa mengingat lagi melalui persiapan Udin dalam membuat gambar cerita berikut ini. Yang pertama, menentukan cerita yang akan digambar. Udin akan menggambar cerita si pitung. Yang kedua, Udin mempelajari cerita si pitung. Yang ketiga, Udin mempelajari karakter tokoh dalam cerita. Misalnya, si pitung merupakan sosok pemuda yang pandai mengaji dan pandai silat. Dua teman si pitung bernama Rais dan Jil memiliki karakter yang baik hati, menolong, murah hati, pemberani, dan berakhlak mulia. Ada juga karakter company yaitu jahat, egois, keras kepala, dan pemarah. 4. Udin mempelajari alur cerita sederhana tentang si pitung. Inilah alur cerita tentang si pitung. Yang pertama, si pitung rajin mengaji dan silat. Yang kedua, si pitung gemar berlatih silat bersama teman-temannya. Yang ketiga, si pitung gagah berani melawan kompeni demi membela rakyat, bangsa, dan negara. Dan selanjutnya, Udin mulai menggambar sebuah alur cerita yang telah dibuat. Sebelum menggambar, tentu saja Udin menyiapkan berbagai hal yang dibutuhkan sebagai berikut. Yang pertama, alat dan bahan untuk membuat gambar cerita. Yang kedua, membuat sketsa gambar cerita berdasarkan tema atau cerita yang telah ditentukan. Yang ketiga, menyempurnakan sketsa gambar cerita berdasarkan tema atau cerita yang telah ditentukan. Inilah cerita yang dibuat oleh si Udin. Coba bisa kalian amati. Yang gambar pertama, si pitung rajin mengaji dan silat. Kemudian yang kedua, si pitung gemar berlatih silat bersama teman-temannya. Yang ketiga, si pitung mengeluarkan jurus silatnya untuk melawan kompeni. Udin telah selesai membuat buku cerita tentang si pitung. Udin ingin memiliki kemampuan silat seperti si pitung. Silat merupakan salah satu bentuk seni bela diri. Selain untuk mengolah seni, Udin ingin dengan bela diri badannya menjadi sehat, semua organ tubuhnya kuat. Paling tidak ada 3 manfaat memiliki kemampuan bela diri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manfaat fisik. Bela diri sangat bermanfaat bagi fisikmu. Contohnya, terbentuk koordinasi otot-otot tubuh, terbentuk postur tubuh yang seimbang, yang sangat penting untuk mengurangi risiko timbulnya penyakit, serta menciptakan stamina dan ketahanan tubuh. Terbentuknya koordinasi otot-otot tubuh yang sangat mendukung kelancaran proses peredaran darah pada tubuh. Mengapa demikian?
Pada dasarnya peredaran darah ke seluruh tubuh ditimbulkan oleh kontraksi gerakan otot jantung. Oleh karena itu, dikatakan bahwa jantung berfungsi sebagai alat pemompa darah. Sebagai alat pemompa darah, jantung tersusun atas bacaan jaringan dengan karakteristik yang disesuaikan fungsinya. Adapun jaringan penyusun jantung ialah jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan otot yang menyusun jantung ialah otot jantung. Otot ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis otot lainnya, antara lain memiliki percabangan yang terbuat banyak hubungan antar jaringan otot lainnya. Hal ini sangat cocok bagi jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi, peran jantung sebagai pemompa darah sangat dipengaruhi oleh terbentuknya koordinasi otot-otot tubuh, terutama otot jantung. Untuk itu, kamu hendaknya pandai menjaga kesehatan organ peredaran darah seperti jantung. Caranya dengan berolahraga seperti ikut bela diri dan senam. Jika kamu tidak peduli terhadap kesehatan diri, maka dikhawatirkan akan timbul penyakit yang mengganggu organ peredaran darah tubuhmu. Banyak penyakit yang bisa menimbulkan gangguan pada organ peredaran darah, misalnya serangan jantung dan stroke. Serangan jantung terjadi saat rusaknya otot jantung akibat kurangnya pasokan darah karena penyumbatan dan terganggunya aliran darah secara mendadak. Serangan jantung adalah puncak dari kerusakan yang berlangsung lama, yang menimbulkan kelanjutan emosional, kekacauan psikologis, dan kelelahan mental. Serangan jantung pertama kali digambarkan sebagai rasa sakit di bagian dada yang menjadi terus-menerus hingga setengah jam. Kemudian menjalar ke tangan kiri dan rahang. Akibatnya muncul perasaan takut yang begitu besar dan kesulitan bernafas. Adapun stroke adalah gangguan fungsi sistem saraf yang terjadi mendadak dan disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak. Gangguan peredaran darah dapat berupa terhambatnya pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah. Hal ini menyebabkan kekurangan pasokan oksigen ke otak. Gangguan fungsi otak ini yang menyebabkan gejala stroke. Berdasarkan jenis-jenisnya, penyakit jantung pada penyakit darah manusia tentunya dapat kamu buat dengan diagram alur jenis penyakit yang mengganggu organ peredaran. Seperti contoh berikut. Serangan jantung ini dibuat oleh rusaknya otot jantung. Nah, buatlah diagram alur terhadap penyakit lainnya yang dapat mengganggu organ peredaran darah pada tubuh manusia. Nah, sekarang sebagai contoh adalah gangguan varises. Varises adalah pembuluh darah vena yang membengkak dan tampak dekat dengan pembuluh permukaan kulit. Pembuluh darah vena membawa darah ke organ dan jaringan kembali ke jantung, di mana darah bisa kembali mendapatkan oksigen. Diagram alurnya yaitu vena membawa darah dengan rendah oksigen ke jantung. Kemudian, katot vena melemah dan tidak mampu menahan akumulasi darah. Selanjutnya, terjadi penumpukan darah dalam vena, dan vena membengkak dan berwarna kebiru-biruan. Nah, diagram alur ini disajikan dalam bentuk kotak dalam panah, kotak, panah, kotak, panah, dan selanjutnya sampai proses pembengkaknya saluran vena. Kemudian penyakit yang kedua adalah sklerosis. Sklerosis adalah penyakit yang diakibatkan oleh pengerasan atau penebalan pembuluh nadi. Pengerasan nadi menimbulkan gangguan kelancaran aliran darah. Diagram alurnya yaitu pembuluh nadi membawa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian terjadi penumpukan lemak dalam tubuh pembuluh nadi. Selanjutnya terjadi pengerasan atau penebalan pembuluh nadi. Dan yang terakhir, aliran darah menjadi terganggu.
Ya, setelah tadi mempelajari manfaat fisiknya, sekarang manfaat emosionalnya. Selain bermanfaat fisikmu, bela diri juga bermanfaat untuk mengendalikan emosimu. Dalam seni bela diri, kamu akan diajarkan cara menghindari dan menghadapi lawan secara efektif dan efisien. Dengan kemampuan tersebut, kamu bisa membela diri dengan melumpuhkan, menyerang, sementara dan menghindari konflik berkepanjangan. Seni bela diri tidak mengajarkan kamu untuk menghabisi penyerang tanpa ampun. Yang ketiga adalah manfaat sosial. Dalam seni bela diri, kamu akan diajarkan bahwa saat kamu dalam posisi lemah, kamu harus bisa membela diri. Sedangkan saat dalam posisi kuat, kamu harus bisa menjadi pelindung bagi orang lemah. Misalnya, kamu dapat membela diri dari bullying teman-teman di sekolah. Dalam seni bela diri juga diajarkan sistem kerjasama dengan tim dengan cara latihan bersama. Dan itu membela diri mengajarkan sikap empati yang berbuat lembut. Misalnya saat berlatih membanting, kamu akan dilatih untuk menjaga agar teman berlatih tidak cedera. Dalam beberapa bela diri, konsep latih ini bahkan dibawa sampai saat berhadapan dengan lawan sesungguhnya. Tujuan bela diri bukan untuk mencederai lawan, melainkan hanya untuk melumpuhkan serangan dan menyadarkannya. Selain itu, kamu juga diajari untuk memiliki rasa hormat, tidak hanya kepada guru dan teman seperguruan, tapi juga kepada lawan. Menghormati teman, guru, dan orang lain, termasuk lawan, merupakan kewajiban setiap orang. Selain menghormati, merupakan sikap terpuji yang harus kamu biasakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti ditegaskan dalam pantun berikut. Dari Seram ke Pulau Buru, dalam kota beli pepaya. Anak baik menghormati guru, berbakti juga kepada orang tua. Apa hikmah yang terkandung dalam pantun? Berdasarkan amanat yang terkandung di dalamnya, termasuk jenis pantun apakah di atas? Hikmah dari pantun adalah untuk menghormati dan patuh pada guru dan orang tua. Sedangkan pantun tersebut adalah pantun pendidikan. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video belajar berikutnya. Terima kasih.